Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut membahas diskusi 6 ya. Nah, di sini di diskusi 6 ini kita perlu menentukan variabel bebas dan terikat dari suatu kalimat E. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita cek dulu ada ekspresi apa saja dalam kalimatnya. Di sini ada P, F, B, Y dan Q, G, A, X, Y, Z. Nah, kita lihat di sini di P, F, B, Y ini ada variabel apa saja? Ada variabel Y. Nah, kita lihat apakah variabel Y ini dalam for all X, P, F, B, Y ini terikat oleh quantifier atau tidak. Di sini kita lihat ya, for all-nya itu terisi oleh X. Jadi variabel Y ini tidak terikat quantifier. Nah, karena tidak terikat quantifier, maka variabel Y ini merupakan variabel bebas. Nah, sementara di Q, G, A, X, Y, Z ini ada variabel apa saja? Ada variabel X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Sini ada for some Y ya. Nah, X ini kita lihat apakah ada quantifier di depan kalimatnya. Ternyata tidak terikat ya, tidak ada quantifier yang ada di depannya. Jadi, karena tidak terikat, maka variabel X ini adalah variabel bebas. Kemudian kita lihat variabel Y. Nah, di sini kita lihat di quantifier ternyata ada for some Y. Jadi dia terikat quantifier for some. Karena dia terikat, jadi Y ini merupakan variabel terikat. Kemudian yang terakhir adalah variabel Z. Z ini apakah terikat quantifier atau tidak? Tidak, karena di depannya tidak ada for some atau for all untuk Z. Jadi tidak terikat quantifier. Jadi dia merupakan variabel bebas. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini dari kalimatnya dahulu. Sebelum kita lihat quantifiernya, kita lihat kalimatnya dahulu, lalu periksa ada variabel apa saja dalam kalimatnya. Setelah itu, setelah variabelnya kita tahu, baru kita periksa apakah ada quantifier yang mengikatnya atau tidak. Nah, jadi apa saja variabel bebas dan terikatnya? Variabel bebasnya itu ada Y, X, dan Z. Dan sementara variabel terikatnya adalah Y saja. Nah, Y ini karena dia munculnya bisa dua ya, bisa variabel bebas dan variabel terikat, jadi tidak apa-apa masuk ke keduanya. Jadi kalau ada variabel yang memang ada yang terikat dan ada yang tidak terikat oleh quantifier, itu dituliskan saja sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Begitu ya. Sekarang kita lanjut menentukan simbol bebas dan interpretasi. Nah, untuk simbol bebas, ini kita ingat-ingat lagi ya. Simbol bebas itu isinya apa saja? Simbol bebas itu isinya adalah variabel bebas, konstanta, fungsi, dan predikat. Nah, jadi kita lihat nih di P,
F, B, Y. Ini ada, yang tadi ada konstanta, konstanta B, lalu ada fungsi F, aritasnya berapa? Aritasnya, isiannya ada berapa? Hanya satu ya, hanya B saja. Fungsi, salah maaf, predikat. Predikat P dengan aritas 2. Lalu sementara di Q, oh dan variabel bebas ya. Tadi sebelumnya kita dapat di sini variabel Y, variabel bebas. Di sini kita tuliskan bahwa PFBY ini ada variabel bebas Y. Di sini boleh dituliskan for all X. Ini for some Y, Q, G, A, X, Y, Z. Ini ada konstanta A, kemudian ada variabel bebasnya tadi sudah kita dapatkan ya, X dan Z. Lalu ada fungsi G dengan aritasnya berapa? Inputnya ada A dan X, berarti ada dua buah, aritasnya 2. Dan predikat Q dengan aritasnya GAX 1, Y, dan Z. Berarti aritasnya 3. Nah, dari sini kita kalau sudah tahu simbol bebasnya berarti kita tuliskan nih simbol bebasnya itu dari mulai konstanta ada A dari sini ya, A, B, konstanta B, lalu ada variabel bebasnya ada X, Y, Z, lalu ada fungsi F, fungsi lagi G, lalu predikat P, dan predikat Q. Ini simbol bebas. Nah, dari simbol bebas yang sudah kita ketahui, ini kita buat interpretasinya. Itu ya.